Siapa di antara kalian yang saat upload faktur pajak di Kortek muncul tampilan seperti ini ya? Jadi ada tulisan DJP Sign Master Incorrect Signer Passphrase. Nah teman-teman, padahal kita sudah memasukkan passphrase yang kita yakini betul dan memang tidak salah hurufnya, kemudian karakter apapun sudah seperti yang kita buat di awal betul. Tapi saat kita masukkan berkali-kali muncul seperti ini, DJP Sign Master Incorrect Signer Passphrase ya. Oke teman-teman, silahkan simak video singkat ini. Tapi untuk yang pertama kali mampir, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke teman-teman, sebetulnya ini aku tidak mengalami untuk yang seperti ini. Kebetulan tadi subuh saya coba faktur pajak bikin ya, subuh-subuh upload berhasil. Tapi ternyata banyak teman-teman yang mungkin dari hari Sabtu muncul tampilan seperti ini, dan mungkin mohon maaf kalau kemarin saya ada yang menjawabnya salah ya. Oke, untuk jawaban ini sebenarnya saya hanya meneruskan jawaban yang disampaikan oleh KPP ya. Karena sebenarnya aku tidak mengalami. Jadi untuk bagaimana cara menunjukkan secara detail di aplikasi saya belum coba ya. Tapi ini lebih baik segera saya sampaikan aja untuk teman-teman yang belum tahu ya. Seperti ini saya bacakan. Saat upload faktur keluaran error DJP Sign Master Incorrect Signer Passphrase, padahal passphrase sudah benar. Awalnya sukses tapi status faktur menjadi save invalid. Nah, termasuk yang save invalid ini ya, pernah aku bahas di video sebelumnya. Yang caraku itu betul loh, beneran berhasil loh, tapi kok digunakan oleh teman-teman ternyata banyak yang gagal ya. Nah, sebaiknya ikuti saran dari KPP ya, dari DJP ya. Ini pasti yang lebih akurat ya. Oke, solusi pertama. Jika mengalami error incorrect signer passphrase saat memilih KO DJP sebagai penyedia tanda tangan elektronik, berikut langkah alternatif yang dapat dilakukan dengan menggunakan Privy ID sebagai penyedia tanda tangan elektronik. Jadi intinya kurang lebih yang saya pahami, yang menggunakan KO DJP itu mungkin karena banyak yang pakai ya, ataupun mungkin sedang gangguan ya KO DJP, sehingga kita diminta untuk memilih yang Privy ID. Kan di situ ada macam-macam ya, ada BRIN, ada yang lain-lain ya, ada Privy ID dan juga otorisasi DJP ya. Kita diminta untuk memilih Privy ID. Ini adalah solusi pertama. Solusi kedua, gunakan tab incognito di browser dan coba lagi. Oke, yang masih belum bisa silahkan buka aplikasinya dari incognito. Incognito itu apa sih? Penyamaran yang ini ya. Teman-teman silakan buka ya di browsernya, kemudian di sebelah kanan atas itu kan ada titik 3, ini contohnya menggunakan Chrome ya. Kemudian kita pilih yang new incognito window, yang ini silakan klik, kemudian silakan login ulang aplikasi Korteknya ya. Seperti itu ya yang dimaksud di solusi nomor 2. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Langkah solusi Privy ID penyedia tanda tangan elektronik selain KODJP ya. Kemudian yang pertama adalah install aplikasi Privy ID di Play Store ataupun iOS ya. Kemudian daftar dengan email, foto selfie, KTP hingga mendapatkan Privy ID-nya ya. Kemudian buka portal saya di Kortek DJP dan lakukan permintaan kode otorisasi DJP ataupun sertifikat elektronik kembali. Diulang ya. Nah, bagaimana cara untuk mengajukan permohonan kode otorisasi DJP ya? Kita mengajukan ulang caranya. Teman-teman pernah aku bahas di video sebelumnya ya. Di video hari ini pun ada ya. Menggunakan handphone juga bisa, tidak harus menggunakan komputer. Silahkan cek videonya, linknya ada di deskripsi untuk mengajukan kode otorisasi DJP dari handphone atau dari komputer juga bisa ya. Semuanya saya sediakan, tutorialnya ada di deskripsi. Oke, kemudian setelah itu teman-teman saat mengajukan ya, itu pilih yang Privy ID yang tadinya menggunakan KODJP, gantilah menggunakan Privy ID ya. Kemudian silakan masukkan Privy ID di kolom ID penandatangan ya. Kemudian lakukan selfie ulang, validasi, simpan sampai berhasil. Nah, biasanya untuk saat validasi foto ini memang agak lama ya, muter-muternya agak lama. Ini membutuhkan kesabaran ya. Oke, seperti itu. Ini belum selesai, ada lanjutannya. Dan teman-teman ya, di sini ada nanti untuk proses tanda tangan faktur saat diminta konfirmasi tanda tangan, masukkan PIN Privy ID-nya. Jadi jangan KODJP ya, masukkan Privy ID. Kemudian pilih Privy ID sebagai penyedia tanda tangan saat upload faktur pajak. Kemudian lanjutkan proses upload hingga selesai. Dan ini menurut DCP ya sudah diuji dan berhasil. Gunakan solusi ini jika membutuhkan tanda tangan elektronik segera dan mengalami kendala dengan KODJP. Tapi di sini ada disclaimer-nya ya. Pricing dan sebagainya tergantung kebijakan penyedia tanda tangan elektronik. Privy ID memberikan 10 jatah tanda tangan elektronik per bulan secara gratis ya. Dia bilang ini bukan endorsement. Intinya begini ya, kalau pakai Privy ID ataupun selain KODJP itu berbayar ya. Intinya kita harus bayar. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang buru-buru harus segera upload faktur pajak ya. Kalau tidak mungkin nanti akan
telat menagih, silakan bisa memanfaatkan solusi yang disampaikan DJP ini ya, menggunakan Privy ID ataupun yang lainnya ya teman-teman ya. Tapi kalau yang bisa menunggu ya sebaiknya menggunakan KO DJP aja yang gratis. Meskipun di sini ada jatah 10 per bulan itu gratis, tapi kan kita nggak tahu nanti bagaimana ada tagihan atau tidak ya. Sebaiknya ya kalau yang tidak buru-buru pakai KO DJP, yang buru-buru banget memang sangat darurat silahkan menggunakan ini ya. Oke, ini adalah jawaban resmi dari JP. Intinya KO DJP sekarang menurut saya belum siap pakai 100% ya. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi ya mengecewakan menurut saya, tapi ya silahkan teman-teman, ini adalah solusinya, bisa dipakai Privy ID atau bisa menunggu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu saja teman-teman. Mungkin masih ada pertanyaan, langsung saja ya bertanya di kolom komentar, boleh, nanti akan aku jawab pertanyaannya ya teman-teman ya. Termasuk yang ingin sharing juga boleh tuliskan di kolom komentar juga. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.